Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mas Riyadi Masaguni, salah satu dosen Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar, salah satu pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pertama-tama, saya merupakan dosen ASN di Politeknik Ati Makassar ini. Kemudian yang kedua, di Politeknik Ati Makassar ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah CNC atau Computer Numerical Control. Nah, Teknik Manufaktur Industri Agro ini memiliki 4 profil lulusan. Di antaranya adalah satu, senior operator mesin-mesin produksi, kemudian yang kedua adalah drafter engineering, dan yang ketiga adalah senior maintenance, yang keempat adalah technopreneurship. Nah, mata kuliah Computer Numerical Control atau CNC itu memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya adalah satu, mampu menjelaskan pengetahuan dasar tentang permesinan konvensional dan non-konvensional. Yang kedua adalah mampu menerangkan pengetahuan tentang numerical control dan coordinate system. Dan yang ketiga adalah tentu mampu menjelaskan pengetahuan dasar, jenis dan konsep program CNC, turning dan milling. Di ketiga capaian pembelajaran mata kuliah ini itu akan diturunkan menjadi setidaknya 11 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diramu hingga 16 kali pertemuan dalam satu semester. Nah, beberapa sub capaian mata kuliah ini nanti akan memiliki setidaknya 10 bahan kajian. Di antaranya adalah satu, mesin konvensional dan non-konvensional. Kemudian yang kedua adalah numerical control, dan yang ketiga adalah koordinat geometri, 4 control system, 5 CNC milling, kemudian 6 CNC turning, kemudian 7 adalah G-code dan M-code, 8 program CNC, 9 program planning, dan 10 pengoptimalan program CNC. Bahan kajian ini tentu diramu berdasarkan urutan yang mahasiswa akan dapatkan pada pembelajaran ini. Sub CPMK dan bahan kajian itu dituangkan ke dalam kolom rencana pembelajaran semester yang terdiri dari apa saja sub CPMK-nya, kemudian minggu keberapa, kemudian penilaian yang terdiri dari indikator dan kriteria dan teknik penilaian, kemudian bentuk pembelajaran yang seperti apa, kemudian materi pembelajaran dan bobot penilaiannya itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan pada kolom tersebut. Nah, pada unjuk kerja kali ini saya akan membawakan pertemuan pertama, yaitu sub CPMK 1, di mana mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan prinsip dasar mesin konvensional dan non-konvensional. Penilaiannya, indikator penilaiannya itu ada 2, yaitu mampu menjelaskan prinsip dasar mesin konvensional. Yang kedua adalah mampu menjelaskan prinsip dasar mesin non-konvensional. Ya. Kemudian kriteria dan teknik penilaian yaitu ada 2 juga, yaitu ketepatan menjelaskan prinsip dasar mesin konvensional. Yang kedua adalah ketepatan menjelaskan prinsip dasar mesin non-konvensional. Metode pembelajaran ini sudah diatur dalam rencana pembelajaran semester sebelumnya. Ada 3 yang saya gunakan. Pertama adalah ceramah, kemudian diskusi, dan yang ketiga adalah belajar mandiri. Nah, materi pembelajaran tentu jauh-jauh hari sudah saya siapkan, yaitu adalah tentu modul permesinan CNC yang saya buat sendiri dan beberapa PowerPoint atau slide yang akan saya tampilkan nantinya. Oke, itu tadi secara singkat penjelasan tentang rencana pembelajaran semester CNC, Computer Numerical Control, untuk D3 Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar. Selanjutnya saya akan melakukan unjuk kerja pada pertemuan pertama sub CPMK pertama. Yuk kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Oke, jadi hari ini kita masuk di perkuliahan pertama. Ya, perkuliahan pertama kita yaitu adalah mesin konvensional. Ya. Nah, konvensional dan non konvensional. Nah, di materi ini dia masuk pada lingkup komputer numerical control. Ya, CNC. Jadi mata kuliah kita pada hari ini adalah CNC ya, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan. Nah, pertama-tama di perkuliahan pertama kita ini kita akan belajar beberapa hal. Ya. Pertama adalah dalam lingkup numerical control itu ada definisi, ya, kemudian ada mesin konvensional dan non konvensional serta keunggulan, tipe dan personil dan bagaimana safety-nya. Ya, itu fokus pada pelajaran kita pada hari pertama ini. Oke, nah baik, sebelumnya saya ingin tanya semua di sini, apakah ada yang mengerti apa itu numerical control? Oke, apa lagi? Apa itu numerical control? Pak? Nah, oke, baik. Mungkin nanti silahkan belajar lagi ya numerical control. Jadi sebelum kita kuliah, Anda wajib melakukan literatur dulu, studi literatur dulu sebelum kita masuk di perkuliahan. Nah, baik. Numerical control merupakan kontrol numerik atau kontrol yang dikendalikan oleh apa? Numerik atau angka. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, atau sampai 1 sampai 9. Ya, itu terdiri dari nilai 1 dan 0. Oke. Nah, selanjutnya kontrol numerik ini atau numerical control ini dia akan dimasuk ke dalam sebuah sistem komputer. Kita menggunakan hardware-nya adalah hardware-nya adalah komputer. Kemudian software-nya adalah numerical control. Nah, yang selama ini kita sebut dengan CNC. Nah, oke. Selanjutnya numerical control ya. Nah, ini tadi definisinya. Can be defined as an operation of machine tools by means of specially coded instruction to the machine control system. Artinya apa? Artinya dia merupakan sebuah kode numerikal ya, dimasukkan ke dalam kontrol unit dan menggerakkan sebuah tools. Nah, jadi skemanya seperti ini. Jadi ada sebuah kode, kemudian apa lagi? Mesin kontrol unit, kemudian dia dimasukkan ke dalam apa? Tools, mesin tools ya. Jadi toolsnya bergerak, digerakkan oleh program. Nah, program itu diinput masuk ke dalam MCU. Ingat ya, MCU, mesin kontrol unit. Nah, next. Nah, di bagian ini ya, fokus pada pertemuan pertama kita juga lebih mengarah ke mesin konvensional dan non konvensional. Karena sebelum kita terlalu jauh mempelajari tentang apa namanya tadi numerical control, kita harus tahu apa saja konvensional dan non konvensional dulu, karena harus kita bisa pisahkan. Ya, nah non konvensional, ada yang tahu apa itu non konvensional? Apa? Otomatis. Oke, mesin yang sudah tidak manual, tapi apa? Ya sudah otomatis, sudah dikontrol menggunakan program. Nah, menggunakan komputer, program komputer ya. Kemudian konvensional itu apa? Apa? Masih menggunakan operator, menggunakan apa lagi? Bantuan manusia ya. Kita masih menggunakan apa namanya?
sudah sama putarannya atau tidak, ya, pemakaiannya atau tidak, itu semua keterampilan kita. Ya. Makanya semua barang-barang yang dibuat oleh konvensional itu bisa jadi tidak sama ukurannya. Dan kemudian non konvensional itu bisa jadi semua sama karena dia dikontrol menggunakan satu program yang sama. Jadi dia konsisten nilai produknya. Oke. Nah, tadi dijabarkan apa yang membuat mesin CNC konvensional lebih bagus atau menguntungkan daripada mesin konvensional. Pertama, kita bisa mempelajari gambar teknik secara objektif, ya, menggambar teknik secara objektif. Nah, apa maksudnya mempelajari gambar teknik secara objektif? Kenapa? Karena gambar teknik itu, ya, kalau kita sebelum kita membuat programnya, kita betul-betul pelajari itu gambar teknik. Ya, gambar teknik. Kita lihat berapa dimensi, misalnya kita mau memproses sebuah baut kulir misalnya. Nah, kita cukup lihat gambarnya. Berapa contohnya dia menggunakan ulir kisaran berapa? Ya, apakah menggunakan ulir metris atau wickword? Ya, kita bisa lihat, kita bisa langsung lihat dimensinya berapa panjangnya, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk program. Jadi kita lihat gambar saja. Itu namanya kita belajar secara objektif gambarnya. Ya, berbeda dengan konvensional. Ya, kalau konvensional itu kita lihat gambar, kita pakai feeling kita, artinya tetap menghitung, oh sudah sampai belum ini. Nah, kita lebih banyak fokus pada produk yang sedang kita proses secara manual. Nah, kita tidak mempelajari lagi gambarnya, tapi ini panjang mesinnya, saya gerakkan mesinnya sekali. Oke. Nanti pada saat praktek kita akan praktek CNC. Terlebih dahulu kita harus masuk ke dalam workshop bubut atau workshop milling. Ya, kita lihat dulu apa sih bedanya. Nanti kita akan masuk ke dalam situ. Nah, selanjutnya memilih metode pengerjaan yang paling cocok. Nah, kita bisa memilih metode pengerjaan. Maksudnya adalah kita bisa menentukan yang mana kita proses dulu. Misalnya kita mau melakukan sebuah pengeboran, ya, melakukan pengeboran di di sebuah poros, misalnya poros, kita membuat di atasnya. Nah, terlebih dahulu kita bisa ukur tuh, kita langsung bisa ukur, kita mau pakai mata ukur berapa dulu. Nah, secara otomatis. Nah, kita bisa secara otomatis. Kalau misalnya manual, nah itu tidak bisa, ya. Kita harus harus membuat ini dulu, membuat kontur dulu. Sudah itu bisa kan? Nah, kalau di mesin CNC, tapi bukan contohnya, kita bisa buru-buru nih menggunakan mesin CNC kan? Mungkin usernya mau datang lebih cepat, lebih awal mengambil barangnya. Nah, kita bisa langsung pakai tools karena kita sudah percaya, sudah presisi dia tidak goyang-goyang lagi api. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi menentukan metode setting yang sesuai. Nah, kita bisa menentukan metode setting yang sesuai. Artinya metode setting itu kita bisa misalnya tentukan titik nol dimanapun kita mau, ya. Nah, menghitung dari manapun. Kalau dari profesional itu tidak, karena biasanya kalau kita tidak kita bisa makan dari manapun kalau konvensional. Nah, misalnya kita mau kita mau facing dan segi apa, itu terserah kita mau, yang penting lurus. Nah, kalau CNC tidak, disetting dimanapun, ketik programnya jalan. Ya. Terus apalagi menetapkan kecepatan spindle. Kita bisa juga menetapkan kecepatan spindle. Misalnya kecepatannya berapa? 1000. Nah, kalau manual bisa nggak? Bisa, tapi dia itu belum tentu putaran segitu kan? Dia ada stepnya dulu. Terkadang tidak konsisten, ya. Terkadang karena dia dikontrol secara manual.
perkembangannya. Antara misalnya lama berputar mesin, ya seperti apa. Kalau CNC tidak, dia konstan. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya, jenis-jenis mesin CNC. Ya, jenis-jenis mesin CNC itu macam-macam. Bukan cuma bubut, bukan cuma milling, tapi ada banyak. Contohnya, ya, misalnya drilling, pengukuran, ya, kemudian EDM, nah, dia menggunakan wire atau semacam laser, ya, kemudian punch, ya, flame cutting, ya, kemudian rotors, nah, ada banyak. Water jet, itu pergerakannya itu diatur oleh program. Nah, ada banyak ya. Nah, tapi saat ini lebih banyak kita gunakan bubut, lebih banyak kita gunakan milling. Ya, kenapa? Karena contoh kita mau baut dan lain-lain itu kebutuhannya biasa ribuan. Ya. Selanjutnya, nah, personil mesin CNC. Nah, personil mesin CNC itu di sini ada beberapa, dibagi menjadi 3. Ya. Nah, ada programmer, operator, dan teknisi. Ya. Nah, di sini dia bertugas, kalau programmer membuat program, kemudian operator bertugas input dan menyesuaikan program pada mesin CNC. Kemudian teknis dia fokus pada maintenance. Nah, oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan mesin konvensional? Apakah dia membutuhkan programmer? Tidak. Apakah dia membutuhkan operator? Butuh dong. Nah, orang teknis? Butuh. Ya, asal butuh. Kalau pabrik besar, ya, satu pabrik industri yang besar, yang ada mesin bubutnya, tiba-tiba rusak, ada teknik, ada engineer-nya. Ya. Tapi kalau dia operator, ya, dia memang fokus pada pengoperasian saja. Tapi tidak menutup kemungkinan operator harus tahu maintenance. Ya, oke. Selanjutnya programmer. Programmer ini memang untuk jadi dia memang fokus belajar gambar teknik, kemudian buat program dan lain-lain. Oke. Nah, dia hanya fokus itu. Apakah CNC membutuhkan biaya yang mahal untuk mengoperasikan? Yang mana kira-kira lebih mahal? Produk yang dibuat oleh CNC atau produk yang dibuat oleh konvensional? Kira-kira yang mana? Konvensional. Ada konvensional, ada? Ya, ada CNC. Kenapa pertimbangannya? Konvensional lebih lama, Pak. Lebih lama buatnya, jadi butuh effort yang tinggi sehingga harganya mau saya gitu. Atau mau sampai jutaan karena ada sendiri yang tentukan. Bisa jadi, kalau spesial terus dan dia bisa jadi. Nah, kalau Anda kenapa memilih CNC? Karena pertama personil mesin CNC lebih banyak. Kedua, harga mesin CNC jauh lebih mahal. Nah, masuk akal idenya. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Kenapa? Kualitasnya lebih bagus kalau mesin CNC daripada konvensional kualitas. Nah, itu kan lebih ke arah CNC kan? Nah, apa yang kira-kira membedakan? Atau apa misalnya sepadan? Nah, dan ternyata dia tidak bisa dibandingkan di wilayah situ, tergantung peruntukannya. Contoh, kalau kita mau massive production, ya CNC yang cocok. Massive production itu apa? Massive production itu apa? Produksi besar. Kalau banyak mau dibikin, ya, atau kita mau produksi banyak. Kalau banyak mau dibikin, ya, atau kita mau produksi banyak, yang cocok bikin CNC atau non. Karena satu program untuk semua produk. Ya. Nah, kalau konvensional, coba kita buat 10.000. Konsisten tidak ukurannya? Tidak kan? Bisa, tapi lama. Tapi konsisten tidak? Itu harus dipertanyakan kan? Nah, kalau CNC, apa konsisten tidak? Terus punya konsisten, tapi ada juga nanti lamanya kita harus punya juga tulisnya, karena semakin lama tulisan itu halus. Nah, itu yang bisa tidak konsisten. Itu yang mempengaruhi. Ya, jadi kalau misalnya saudara ingin membuat usaha nanti konvensional
safety-nya. Ya, kita ketahui bahwa CNC dan mesin konvensional itu memiliki lingkungan pekerjaan yang beda-beda kondisinya. Ya, nah contoh apa? Kalau di konvensional seperti apa? Nah, Anda sudah belajar buku di bawah toh? Nah itu apa? Kira-kira potensi bahaya? Atau siapa yang yang kena kemarin? Ada di sini ya? Nah, kenapa? Namanya apa? Kira-kira? Sisa WC itu Pak. Sisa? Apa ini? Ya, maksudnya kena mata. Nah makanya harus menggunakan di CNC bagaimana? Harus pakai kacamata atau tidak? Harus. Manapun tapi potensi bahayanya itu kurang karena dia ada pintunya. Ya. Nah, tapi tetap harus dimanapun Anda berurusan dengan geram besi itu. Apalagi kira-kira potensinya? Apa? Pergantian tools, ya pergantian tools juga bahaya. Nah, karena kalau kita mau buka toolsnya itu terkadang melempar, kan? Nah, kalau CNC tidak, kalau CNC tinggal, ya. Kondisi lingkungan, jadi lihat pembagiannya dari skala. Jadi di sini ada behavior, objek, kemudian environment. Behavior itu apa? Sikap, perilaku. Ya, bagaimana kita menghadapi mesin? Apakah di mesin CNC kita berada atau di mesin konvensional? Ya, perilaku. Nah, kemudian objek. Objek ini apa? Kira-kira merupakan apa? Benda kerja itu sendiri yang menjadi fokus. Contoh, misalnya kita tidak lupa tekan dan kuat di mesin konvensional. Kalau di mesin konvensional CNC, nah itu biasa bisa jadi longgar. Misalnya teleskop pun kita lupa tekan, lalu kita putar ya, salah, ya, bisa jadi rusak benda kerjanya atau mesinnya rusak. Nah, environment lingkungan apa? Ada tetesan oli, kan? Atau coolant, tiba-tiba kita pakai langsung, nah kita terpeleset masuk ke mesin, wassalam, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar beberapa hal tentang numerical control. Ya, pertama adalah mesin konvensional dan non-konvensional. Mesin konvensional, contohnya seperti apa? Mesin bubut manual, mesin manual. Kemudian mesin non-konvensional, EDM CNC, mesin laser CNC, apalagi? Water jet, mesin Gerinda, ya ada juga yang CNC, ya. Oke, dari sini ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan bertanya. Ya, silakan. Tadi itu ada di slide tentang programnya. Ada di situ tulisannya G-code. Oke. Nah, G-code ini kita akan belajar masuk nanti di pertemuan kedua. Tapi saya akan berikan sedikit bocorannya. Jadi G-code itu adalah geometry code. Ya, jadi dia menggerakkan dia semacam kode. Jadi ada dua kode itu. Kode CNC. Pertama adalah G-code, ada M-code. Jadi G-code itu adalah geometry code, merupakan kode yang memberikan semacam aksis, ya, memberikan bentuk gerakan aksis. Contohnya mungkin ada CNC kan ada beberapa sumbu kan, ada sumbu ada dua aksis, ada tiga aksis. Dua aksis itu misalnya yang dipakai oleh menggunakan mesin bubut, ya. Kemudian yang tiga aksis itu apa? Mili, X, Y, dan Z. Nah, G-code dipakai di semua situ. Jadi dia dikontrol untuk menggerakkan pulsnya, ya, untuk menggerakkan pulsnya. Misalnya apa sumbu, misalnya arah sudah penuh baterainya Mama Uni. atau arah Z. Nah itu G-code-nya. Nanti kita akan membahas geometry code-nya atau sumbu-sumbunya, ya. Oke. Nah, ada lagi yang ingin bertanya?
jadi tugas hari ini, ya, tugas hari ini adalah Anda mempelajari nih, ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan pertemuan pertama itu buatlah tulisan mengenai pentingnya mesin konvensional pada industri manufaktur non konvensional, ya. Nah, kira-kira apa bentukkan dengan case misalnya kualitas produk, ya, masif produk atau apa. Nah, buatlah ukuran font 10, kemudian jenis fontnya Times New Roman, kemudian ukuran kertasnya A4 spasi 1, buat 3 paragraf, 1 halaman masing-masing full, ya. Kemudian kumpul pada pertemuan kedua, bisa. Nah, setelah itu silakan belajar terkait dengan mesin CNC milling, karena kita akan memulai pertemuan kedua dengan mesin CNC milling. Oke, baik adik-adik, untuk perkuliahan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup? Oke, baik. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.